Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Wanda Channel. Kali ini saya akan membagikan perjalanan menuju ke Pulau Sepanjang Sepekan. Pertama kita ke Pelabuhan Kalianget dulu. Ini sekitar jam 6 ya, karena kapal yang akan berangkat di sini jadwalnya jam 7 pagi, jadi 1 jam sebelumnya kami usahakan sudah sampai di Pelabuhan Kalianget. Sampai di pelabuhan ternyata sudah ada 2 kapal yang nyender di sini ya. Ada kapal Smukar, juga Sanus 115 atau dikenal dengan kapal perintis. Kebetulan untuk kali ini kami tuh mengikuti Sanus 115. Sanus ini harga tiketnya murah sekali ya. Ini sekitar 15.000 untuk tujuan ke Sepekan dan 10.000 untuk tujuan ke Pulau Kangean. Low budget. Untuk Sanus 115 ini panjangnya sekitar 60 meter ya. Dan tujuannya itu ke banyak pulau. Ada Kangean, Sepekan, kemudian Pagerungan, Masalembu, ke Bali dan Banyuwangi. Jadi tidak heran kalau di kapal ini banyak penumpangnya, karena selain luas, harganya juga murah, juga bisa lintas provinsi ya. Untuk kapal Sanus sendiri bukan hanya Sanus 115 yang beroperasi di Madura, di Sumeneb tepatnya. Jadi ada kapal-kapal yang lain ya, kapal Sanus lain yang juga beroperasi di Sumeneb. Ada Sanus 51, 99, 92, saya lupa. Tapi yang sering kami tumpangi di sini adalah Sanus 115. Kapal Sanus sendiri ini beroperasinya untuk perjalanan dari Kalianget ke Sepekan itu 2 kali dalam 1 bulan. Jadi dengan rute yang sama, Sanus di sini akan kembali. Nah, sekitar jam 4 sore, setelah perjalanan panjang dari pagi, akhirnya kalian bisa melihat Pulau Kangean. Jadi ini sudah senja ya. Ini Pulau Kangean sudah mulai terlihat. Tempat favorit penumpang itu sebenarnya di luar ya, karena selain lebih segar karena ada angin, juga bisa melihat pemandangan. Nah, ini sekitar jam 17.30 kita sudah sampai di Pelabuhan Kangean. Di sini kita bisa istirahat ya, bisa turun dulu dari kapal sementara kapalnya itu menurunkan barang-barang. Nah, jam 10 WIB ya, 10 malam ini kita sudah mulai persiapan untuk keberangkatan menuju ke Pulau Sepekan. Jam 2.30 WIB kita sudah berlabuh di Pulau Sepekan. Lumayan ya,
Pagi-pagi buta kita sampai di Sapeken, dan ini kita menuju ke penginapan yang ada di belakang pelabuhan. Barang-barang kita titipkan ke kuli gerobak ataupun bentor biar lebih safe ya. Harganya paling sekitar 50.000. Nah, ini kita sudah perjalanan menuju ke perahu taksian. Jam 10 WIB kita sudah harus persiapan ya menuju ke taksian. Ini kita sudah di taksi, perahu taksi namanya. Jadi di sini banyak sekali perahu-perahu yang lain yang tujuannya ke pulau-pulau kecil di Sapeken. Dan ini saya naik yang jurusan Tembing, di pelabuhan Tembing di Pulau Sepanjang. Jam 12 WIB semua perahu akan berangkat menuju pulau masing-masing. Dan ini sudah mulai goyang-goyang ya perahunya, padahal ini dalam kondisi ombak tidak terlalu besar. Untuk barang-barang di sini seperti sepeda motor, drum solar dan lain-lainnya ini biasanya diikat supaya tidak jatuh ke laut. Posisi paling nyaman di sini untuk di perahu itu adalah di tengah ya. Kalau kita posisinya di tengah, jadi goyangan kanan kiri itu tidak akan terlalu terasa ditimbang kita ada di posisi tepian perahu. Kalau ada di tepian perahu, biasanya goyangannya akan terasa ya. Untuk tujuan ke Pulau Sepanjang di sini, karena Pulau Sepanjang itu berdekatan dengan Laut Bali ya, pas menyentuh Laut Bali. Jadi di sini perjalanannya sekitar 2 jam. Setengah jamnya masih lumayan tenang. Nah, 1 jam ya setelah setengah jam itu baru akan terasa ombak-ombaknya ya. Nah, apalagi kalau sudah menyentuh di Laut Balinya, itu ombaknya akan semakin terasa. Ini Pulau Sepanjang sudah mulai terlihat. Dinamakan Pulau Sepanjang karena memang memanjang ya pulaunya. Dan menurut saya ini adalah pulau terbesar di Kecamatan Sapeken. Bahkan Pulau Sapekennya sendiri tuh kecil, lebih kecil dari Pulau Sepanjang. Tapi di sini meskipun pulaunya besar, tidak ada pasarnya ya. Jadi untuk sembako sebaiknya memang bawa dari rumah. Karena kalaupun ada warung-warung kecil di sana, kalau stoknya habis, itu kita akan kesulitan untuk bahan makanan. Karena bergantung dari kiriman perahu barang. Nah, ini terlihat jembatannya ambruk ya, karena memang seminggu sebelum keberangkatan ini cuaca buruk dan ombaknya kabarnya sangat besar ya, ombak besar, sehingga jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk. Tantangan di sini ketika naik perahu sebenarnya bukan hanya ketika ada ombak ya, tapi
ketika perpindahan dari perahu, turun dari perahu ataupun naik ke perahu, itu menjadi tantangan tersendiri karena kita harus bisa lompat sedangkan perahunya itu dalam keadaan naik turun. Ini jam 2 ya, jam 2 WIB kita sudah sampai di Pelabuhan Tembing. Kalau ombak besar biasanya lebih lama lagi. Untuk perahu taksi di sini hanya beroperasi dalam satu hari hanya satu taksi yang berangkat ke Pulau Sapeken. Jadi tidak heran kalau penumpangnya itu biasanya full. Apalagi kalau di hari libur itu biasanya full. Karena di sini memang tidak ada SMA. Nah, ini kami sudah perjalanan menuju tempat tugas. Di sini tidak ada jalan yang beraspal, jadi lompat-lompat. Juga tidak ada angkutan umum ya. Adanya odong-odong dan sepeda motor, ada juga pickup tapi jarang. Baik, itu perjalanan kami di Sepanjang. Terima kasih.